Perhatikan dulu anak-anak. Seumpama saya memiliki database dua tampilan ini yang harus kalian tampilkan nanti. Jadi dua iki lah. Yes, plus sampai VS Code lah nanti. Ini saya memiliki database dengan nama Groot. Setelah itu memiliki tabel dengan nama pendaftaran. Yang mana strukturnya adalah ID sampai ekskul. ID, nama, JK, agama, email, jurusan, kelas, alamat, ekskul. Yang mana sebenarnya tampilan ini sebelumnya sudah pernah kalian buat. Ya, tinggal kita hubungkan ke dalam database, tinggal kita hubungkan ke dalam aksi tambah. Ya, target dari ini adalah kemarin kalau kita isi masuknya ke dalam database, ya, seperti ini, ya, seperti ini. Ya kan kemarin? Nah, sekarang dari database ini kita panggil di tampilan website. Masuk ke dalam database, database dicelup mana? Gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau ini semuanya data saya hapus, pilih semua, hapus. Nanti pastinya di tampilan indeksnya juga kosong. Ya, sudah nggak ada. Seperti itu. Coba Pak Aris nambahkan data, umpamanya Agus, kelaminnya laki-laki, Katolik, emailnya Agus, jurusannya di Metro, kelas 13, alamatnya adalah Pelausan, dia ingin ikut taekwondo namanya, submit. Ya, Agus masuk ini. Nah, kalau kemarin kita kan nggak ada tampilan ini kan ya, nggak ada tampilan ini, kita hanya fokusnya di sini. Kalau kita membuktikan apakah proyek kita itu sudah terhubung sama database. Proyek kita itu sudah masuk ke dalam database apa enggak. Kalau sekarang kita buktikan dari database kita panggil di sini. Maka dari itu, kita menambahkan satu file lagi dengan nama index. Ya. Jadi indeks itu adalah sebuah file apabila dia berjajar dengan nama file-file yang lain, dia akan yang kepanggil paling utama. Contoh, Pak Aris memiliki 5 file. Yang pertama adalah index, yang kedua adalah submit, register, tambah, dan lain sebagainya. Ketika saya mau akses satu folder itu, yang keakses hanya indeksnya. Gitu. Maka perlu satu file lagi dengan nama index. Coba saya tunjukkan struktur filenya. Kemarin kita diawali dengan membuat koneksi, ya. Skripnya koneksi seperti ini. Dari belakang kelihatan ya? Naisa Fitri, kelihatan ya? Ya, diawali membuat file koneksi ini yang paling penting di awal. Ya, menunjukkan localhost sebagai hostnya, root sebagai username-nya, kosongan ini sebagai passwordnya, root ini sebagai database-nya. Terus yang kedua, tambah. Ya, tambah ini HTML full. Cuma kita namain .php. Ya, full HTML full, cuma kita namain PHP. Lah, di sini sebenarnya kalian sudah program di bab formulir. Ya, ini form, ya, ini tabel. Terus kok biasa ya, seperti biasanya. Sehingga menampilkan tampilan seperti ini. Coba kita cross-check bareng-bareng. Nama menggunakan apa, Nana? Input tipe, jenis kelamin, agama, cek box.
Select contact box iku lek sing dicentang-centang iku. Terus email, input tipe, email, jurusan, select, send, kelas, select option, alamat, text area, ekstrakurikuler, select option, riset, input tipe, riset, submit, input tipe submit. Kono aja lali. Skrip kuwi wis standar arek program. Ya. Kita buka nama, input tipe teks. Ya. Jenis kelamin radio. Terus agama, menjulur ke bawah tadi select option. Terus email, input tipe email. Jurusan sama select option. Kelas sama juga select option. Alamat text area. Text area. Secara kurikuler select option. Terus yang terakhir input tipe riset, input tipe submit. Ya. Sekarang diperhatikan pada name-nya. Fokus. Name-nya kalau pada bagian nama adalah nama. Ini yang paling penting. Jadi kotaan iki lalek diisi, iki ditampung dengan nama apa? Itu nanti akan ada hubungannya dengan metode get atau post. Ditampung dalam data array. Maka nama ini penting. Jadi jangan sampai salah ngetik. Kalau bisa, nama mamanya di sini kecil semua. Database ya pada cilik kabeh. Samakan kecil semua. Biar nanti nggak bingung. Ya, kecilkan. Setelah itu pada jenis kelamin kalau di sini JK, sebisa mungkin di sini ya JK database-nya. Agama seperti itu juga. Jadi samakan antara yang ada di database, name yang ada di text field atau input tipe teks, radio, select option dan seterusnya disamakan. Nggak boleh besar kecil. Nanti khawatirnya nggak bisa masuk ke dalam database-nya. Ya. Karena PHP ingat itu adalah bahasa case sensitif, besar kecil diperhitungkan. Agama juga agama sampai pada bagian ekskul. Ya ekskul ya ekskul. Ya. Setelah itu setelah selesai membuat tampilan form, maka dikasih nyawa ini ya, dikasih perintah tombol submit ini. Ini tombol submit itu ngongkon memerintah isiannya itu masuk ke dalam database. Maka dari itu, kita perlu file baru dengan nama aksi tambah. Ya, aksi tambah. Aksi tambah seperti halnya kalau kita praktek get post kemarin. Wes persis, wes. Hanya nanti membedakan ada perintah nomor 13 kita. Kayak gitu. Lah biasanya selama kan eco gitu ya. Di sini kan mau nyetak eco. Terus katanya nyetak jenenge sapa ngono ya, Tama ngono ya. Ya seperti biasanya. Cuma sekarang perintahnya ada di ketambahan nomor 13. Coba kita bahas. Untuk aksi tambah memerlukan memanggil file koneksi. Ini penting. Ya, dengan perintah include. Setelah itu, yang kedua, membuat variabel yang menampung data yang sudah terisi sesuai dengan metode yang dipilih. Kalau get ya berawal dari $_get. Kalau post yang dipilih berarti $_post. Diikuti dengan kurung array, nama,
text field-nya tadi. Ya, kalau sini nggak ada pertanyaan ya. Lah ini variabel ini sebisa mungkin disamakan juga. C gak sulit-sulit. I nama kecil ya nama kecil. Ekskul kecil ya ekskul kecil. Seperti itu. Selanjutnya MySQL query, koneksi insert into, pendaftaran values. Lah, kenapa diawali dengan petik kosongan ini? Dia ID bersifat auto increment. Yang mana tidak perlu kita tampilkan di sini. Ketika saya langsung nambah dan seterusnya, maka dia akan mengcounter terus-terusan. Contoh ini 13. Tambah lagi. Kita reload. 13, 14, 15. Seperti itu. Maka itulah ID yang bersifat auto increment, tidak perlu diisi di bagian tambah. Terus nama ini manggil variabel yang kita buat tadi di sini. JK di sini juga manggil. Urutannya harus sama. Tak boleh dinego. Lah, kalau nama kamu taruh di akhir ya berarti bisa jadi melenjak nanti. Iso uga namanya jadi OSIS. Iso uga namanya jadi pramuka. Karena ditaruh di belakang. Gitu. Kemudian oke, tak cadar, ada 3. Oke, selanjutnya Nana, di sini ada penambahan header. Ya, ditujukan ketika sudah nambahkan, dia diarahkan ke halaman indeks. Lek sampean wingi lebar ditambahno putih ngono sih. Lah amarga urung ono perintah selanjutnya. Ya. Kalau ini saya hapus, saya simpan, yang terjadi ya putih. Putih. Lelek pomone ini ada headernya diarahkan ke indeks, gak putih. Ke indeks. Ya, ke sini. Itu yang kemarin. Dan kalian sudah mempraktekkan. Cuma jumlah kolomnya kalian masih terbatas sampai kemarin apa? Alamat hanya ada 4. Ya, kurang lebih persis yang pernah kalian praktekkan. Kira-kira untuk proses create ada yang ditanyakan? Sebelum ya, saya harapkan anak-anak saling kerjasama. Ya, kalau latihan itu kerjasama. Tapi kalau pengujian satu persatu, ya dewe-dewe, individu-individu. Tapi kalau latihan kayak gini Ki Pak Aris, ayo dikerjakan. Kerjasama. Takono. Takone Pak Aris ya takone kancane sing wis rampung. Ngono. Nek jegideg ya bijine kok ya jegideg. Ndek rapot ya. Tak elingno maneh arek-arek, kita PAS kurang saulan kas ya. Desember awal iki wis kalian wis PAS. Mari ngono Januari kon wis budal PKL. Ya. Dengan benakmu kudu ditanyai dewe-dewe, aku wis duwe bekal opo kate gawe PKL, aku wis iso opo nek gone SMK 8 kate siap budal PKL. Itu harus ditanyai dirinya sendiri. Gitu. Yang paling Paris benar-benar harapkan adalah kalian tuntas dari segala hal penugasan sekolah. Ya. Kalau ada waktu cari Pak Aris, Pak, saya kurang nilai apa? Kalau ada waktu cari guru yang lain, Bu, saya kurang nilai apa? Seperti itu anak-anak. Dah, untuk tambah, ini saya anggap sudah rambung, sudah selesai. Terus selanjutnya adalah kita tambahkan indeksnya. Indeks ini sebenarnya sangat simpel sekali. Kalian hanya nambahkan
Bahasanya satu bait apa ya ini ya. Ya cuma nambah kolom saja sini. Cuma perlu ada perulangan. Nanti perlu adanya while untuk mengcounter. Ketika data tambah masuk, 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 dan masuk terus. Strukturnya seperti apa Pak Aris? Tetap indeks ini formatnya adalah .php. Formatnya .php diawali dengan membuat HTML5. Terus kayak biasa Cuma kita perlu PHP di tengah-tengahnya. Di sini. Coba kita runtuh dari awal. Kita buat judul di sini H2 sama H3 heading data calon peserta calon pendaftar. Terus kita buat tabel di sini sampai sini. Tabel berfungsi untuk menampung ya, untuk ngadai data yang dari database. Kayak anak tabel ya ucul. Coba apa mau bordernya saya hilangkan tanpa border. Ya ucul ya. Ucul gak karu-karuan bentuk tanpa tabel. Setelah itu di sini perlu TR ya. TH digunakan untuk tabel head atau judul tabel yang atas. Nomor, nama, jenis kelamin sampai aksi. Aksi ini tambahan ya. Setelah itu di sini nambahkan file PHP-nya. Include koneksi ya. Berarti manggil koneksi. Setelah itu membuat variabel nomor yang diisi nilai awalan 1 agar ini diawali dari angka 1. Setelah itu kita membuat variabel data dengan perintah MySQLi query. Kalau yang menginputkan dari select bintang from, kalau tadi input apa? Untuk nambahkan insert into, kalau sekarang adalah select bintang. Tetap persis sama dengan yang sebelumnya. Ini perhatikan di sini dengan di aksi tambah MySQLi query. Pendaftaran ini nama database apa nama tabel? Ayo jelasin. Pak Aris memiliki variabel data untuk menampung data-data yang ada di pendaftaran. Pertanyaannya select bintang from. From ini tabel atau database? Database itu hanya ada di mana? Hanya ada di koneksi saja. Pendaftaran. Setelah itulah di sini ada proses perulangannya. While saya membuat variabel baru lagi D, karena bersifat array, maka perlu perintah MySQLi fetch array. Yang dijadikan array adalah data ini. Setelah itu tutup kurung kurawal, ditutup. Lah, di sini jangan bingung. Pak, tutup PHP-nya kok mau sampai semene tok. Kok nggak ditutup tekan gini sisan? Nah, sesuatu kode kalau itu miliknya PHP, maka dia harus diupdate PHP. Contoh ya, kalau ini kurung kurap ini saya hapus, tak tutup nong gini. Yang terjadi adalah error seperti ini. Karena ini adalah codingannya HTML. HTML kudu dibungkus HTML DW. Lek PHP ya dibungkus PHP DW. Lah ndeleh-ndeleh kok sampean perlu dipahami.
Contoh gini, sakuplekan iki kan TE PHP. Ya. Kalau saya cut di sini lainnya adalah HTML. Ya. Yang lainnya adalah HTML. Maka perlu di tengah-tengahnya HTML itu ada codingan PHP. Setelah itu kita tambahkan, kan strukturnya adalah tabel, TH, setelah itu TD. Ya, TD itu sebagai barisnya. Ya. Di sini yang masih saya tampilkan hanya masih nama saja. Coba saya tampilkan yang lain. Ini berarti baris pertama menampilkan nomor siji loro telu iki, siji loro telu iki sampai 5 sesuai data yang ada di database. Yang gini siji loro telu papat 5. Ini 15 iki krono apa? 17 iki krono apa? Ketika data yang sudah masuk ke dalam database, meskipun dihapus, dia tetap melanjutkan. Ya, lek gak percaya kita hapus ya. Kita hapus. Iya. Terakhir 17. Terus kita tambah 0. Kudune 18. 18. Jadi gak ngawali ket siji maneh. Ya. Akan tetapi yang ada di skrip ini kita berupaya untuk mengawali itu dari 1. Plus plus. Maka counternya adalah nambah 1, nambah 1. Ini bersifat increment atau decrement? Increment atau decrement? In atau de? Kalau de itu yang mana? Ya? Yang min. Maka nilainya semakin berkurang satu. Tapi kalau nambah satu, maka dia increment. Increase, penambahan bahasa Inggrisnya. Decrease, penurunan. Ayo rapi kepalanya diangkat. Maka dari itu ini baris pertama untuk menampilkan nomor. Baris yang kedua menampilkan nama. Baris tambah lagi, wes ini terus. Kita panggil setelah nama itu strukturnya adalah JK. JK berarti sini JK agama terus apa nih? Email jurusan kelas mat terus ekskul kita simpan ya skripnya ini untuk menampilkan terus kita reload skripnya di sini nah wis metu ya coba kita nambah data yang jelas ini kita hapus kosongan lagi hapus sharing ya ikut paskip kita submit nah sudah masuk ya seperti ini itu udah selesai silakan anak-anak boleh